Satunya adalah pangsa pasar di Indonesia yang masih luas sekali, dan kita lihat juga dukungan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir, faktor digitalisasi, dukungan kepada ekonomi kreatif, itu kita mulai melihat semakin pesat, semakin besar. Maka dari itu justru ini memang kita lihat dalam beberapa tahun ke depan pun, Indonesia akan menjadi surganya startup kalau boleh dibilang seperti itu ya. Oke, ini sebenarnya apa sih kriteria startup yang, akan dipilih nanti untuk memperoleh pendanaan? Salah satunya yang pasti kita lihat adalah mulai dari market size-nya dulu. Apakah dari produk atau solusi yang dibuat oleh si founder atau entrepreneurs ini memiliki jangkauan yang luas, itu yang pertama. Yang kedua adalah dari si founder itu sendiri, apakah ide dari solusi yang dibuat itu apakah menjawab kebutuhan pasar. Karena bisa saja solusi atau idenya bagus, tapi mungkin pangsa pasarnya tidak terlalu besar. Maka dari situ muncul faktor berikutnya adalah yaitu produk itu sendiri, apakah sudah menjadi solusi, dan kita lihat gampangnya adalah ketika produk tersebut sudah menjadi sebuah solusi, maka jelas adopsi ataupun juga traksi pertumbuhan performa dari perusahaan tersebut maka akan terus meningkat. Menghasilkan revenue dengan harapan bahwa ujungnya buat para investor tentunya kita akan berhasil berkesempatan memiliki exit yang baik. Ini kalau menurut Anda prospek bisnis startup di Indonesia setelah pandemi Covid seperti apa, Pak Ricci? Is indeed more promising kalau kita lihat mulai dari faktor digitalisasi tadi saya bilang, semakin banyak orang yang udah terbiasa tersentuh dengan internet, beraktivitas sehari-hari mulai dari belanja, mulai dari berdiskusi dan sebagainya. Jadi kita lihat potensinya masih sangat luas sekali. Ini menurut Anda startup yang bergerak di bidang apa yang paling banyak diminati oleh perusahaan modal Ventura untuk diberikan, pendanaan? Thank you. Saya rasa setiap venture capital mereka memiliki mandatnya masing-masing. Dalam hal ini untuk Kejora SBI Orbit, kami berfokus kepada beberapa sektor, mulai dari commerce enabler, agriculture, health tech, edutech, dan beberapa area lain yang saat ini masih kami eksplorasikan. Iya, oke. Oke, ini apa saja sih resiko dan tantangan yang dihadapi oleh perusahaan modal Ventura ini dalam memberikan pendanaan kepada startup, di Indonesia? Tentunya juga dalam hal ini pasti ada aspek risiko. Salah satunya adalah bagaimana seorang founder tersebut bisa memanfaatkan dana yang sudah diinvestasikan dengan baik. Contoh tadi Anderson juga sudah sampaikan bahwa sebuah pendanaan yang diberikan oleh investor itu bukan hanya sekedar untuk membangun perusahaan, tapi justru bagaimana bisa mempercepat pertumbuhan dari perusahaan tersebut. Nah, seringkali beberapa kita lihat founder yang sudah menerima pendanaan, terkadang mungkin mereka belum siap atau bahkan fondasi dari perusahaan tersebut masih belum tajam. Sehingga akhirnya mau tidak mau, eksekusinya menjadi tidak maksimal, pendanaannya juga digunakannya mungkin menjadi tidak efektif, sehingga akhirnya mungkin salah satu kemungkinan adalah perusahaan tersebut bisa mengalami kegagalan. Kalau kita untuk, kita menghindari kegagalan atau tidak siap, ini apakah sebuah modal perusahaan tentunya untuk turut mengintervensi juga dong kebijakan serta langkah perusahaan startup ini? Dalam hal ini, sebagai pemodal Ventura, venture capital dan juga shareholders yang lain, kita turut mengambil kebijakan salah satunya, tapi lebih kepada hal-hal yang bersifatnya strategis. Maka dari situ, Kejora SBR Orbit ini kita bukan hanya sekedar memberikan pendanaan saja, tapi kita tahu bahwa betapa mungkin menjadi tantangan juga di masa-masa pandemi seperti ini untuk para startup founders, bagaimana kita mulai membantu bukan hanya sekedar memberikan dana, tapi juga memberikan support mulai dari hiring, management, ideas, recommendations, dan juga salah satunya bagaimana perusahaan tersebut bisa bertumbuh dengan pesat berdasarkan pengalaman yang dimiliki oleh Kejora Capital maupun juga SBI Holdings. Ini Kejora Ventura ini kan juga mengumpulkan dana ini sebagian besar dari negara mana saja sih? Kita mengumpulkan mulai dari pendana dari Eropa, Southeast Asia, cukup banyak, cukup luas. Lebih melihat bagaimana kita bisa menggiring dana-dana tersebut untuk mendukung para startup, pelaku startup di industri ini.